tak ada yang salah. Ruang ini penuh warna dan nada, menemukan makna di setiap ruang kosong. Welcome back to Ruang Kosong, tempat di mana kita berbagi pikiran dan juga perasaan yang sering terabaikan. Aku Mega. Aku Nanam. Aku Silva. Aku Maudi. Dalam episode kali ini, kita akan mengisi ruang-ruang kosong dalam hidup kita dengan berbagai cerita, ide, dan juga perspektif yang mendalam. Mari kita buka pintu untuk diskusi yang jujur dan menyenangkan, karena di sini kita memiliki suara untuk tempat. Siapkan diri teman-teman dan yuk kita mulai perjalanan ini bersama Bapak Sudarsono. Yeay, selamat datang Bapak. Terima kasih Bapak udah datang. Terima kasih banyak Bapak udah datang nih Pak. Jadi kita juga punya tagline Ruang Kosong, Menemukan makna di setiap ruang kosong. Banyak tokoh-tokoh inspiratif malam hari ini, Iya. Meg ya? Iya, betul sekali. Kenapa? Anak kenapa? Karena aku tuh kan tukang main guys. Iya. Jadi tadi kan dari rumah ke sini tuh kan kayak motoran. Karena buru-buru kan, takutnya bapak juga nunggu lama. Tadi aku lupa nggak minum tolak angin. Tapi kan nggak Sedikit dong, dibuka aja. Izin pak ke bapak pak? Ya udah nggak apa-apa lah ya kita. Sedikit gonta pak. Keburusan. Makanya juga tebal di selatan di mana? Ya udahlah kita kesampingkan dulu tentang masuk angin saya karena juga udah umur juga ya, Pak ya. Jadi Bapak apa kabar Pak? Baik. Bapak kayaknya bapaknya antara jijik sama kita gitu. Sok sama jijik gitu. Bapak alhamdulillah baik. Terima kasih juga ya Pak ya sudah menyempatkan hadir di ruang kosong Sama-sama, ya. terima kasih. Nah mungkin biar kita lebih kenal dekat nih. Iya. Bapak ini siapa dan Lahir di mana? istrinya berapa? Istrinya berapa? Anaknya berapa? Jangan bilang, Bapak mau nambah. Bapak asli orang Banjar. Kakek bapak itu awalnya dari Kebumen, pindah ke Banjar itu tahun 1910. Jadi belum Sumpah Pemuda. Iya. Ya. Ayah bapak juga kan lahir di Banjar, bapak lahir juga di Banjar, gitu. Anak ada 4, 1 di Korea, 1 di Bandung dan 2 di Banjar. Yang perempuan justru malah jauh dari bapak, dari keluarga. Kalau yang laki-laki semua ada di Banjar. Oh. Gitu. Jadi Istri 1, insya Allah dipertahankan. Amin. Tuh Meg, nggak ada ya. Tidak ada ya. Barangkali Bapak mau rekrut aku sebagai anak ya. Kan kamu udah pasti jadi anak kaya Anak tunggal kaya raya. Tunggal kaya raya. Jangan ngomong anak tunggal kaya raya, kamu kayaknya nanti bakal Pajak. Oh. Oke. Enggak, katanya dulu tadi juga kan kita sempat ngobrol-ngobrol nih Pak ya sebelumnya kan. Jadi Bapak itu waktu kecil, kita dari SD dulu ya Pak ya. Pak Haji itu waktu dari SD itu katanya juga sempat berjualan es lilin. Tahu nggak sih es lilin yang dipastikan es kenyot gitu ya? es kenyot gitu. Itu Pak boleh diceritain nggak sih Pak, Ya. kok bisa sampai harus bawa es lilin ke sekolah Pak? Kita kan hidup di tahun 67-an kan semua susah ya. Ya. Jadi tahun 67 bapak kan masuk SD. Jadi makan aja waktu itu kan masih ada nasi bulgur, nasi jagung gitu kan. Bulgur apa Pak? Bulgur itu kalau sekarang buat makanan ternak gitu ya. Dulu bulgur ada gitu kan. Kalau sekarang udah nggak layak konsumsi gitu. Iya. Nah, pada saat itu dalam situasi sulit, memang kita juga kan harus bisa menyesuaikan diri. Iya. Saya masuk SD sampai kelas 4, ya saya kadang belum ada seragam kalau dulu. Sekolah itu kadang-kadang kalau ikat pinggang dari pelepah pisang ya, Oh, untuk iya. kalian gitu nya. Celananya suka melorot terus gitu kan. Baju juga kancing paling-paling kadang-kadang ada 2 gitu kan karena jadi
situasinya memang pada saat itu bukan kita saja, mayoritas masyarakat memang masih kesulitan. Iya. Melihat teman-teman sebagian kan ada yang sudah orang tuanya punya penghasilan gitu kan. Pada saat itu bapak pengen jajan aja kan susah. Kita jajan itu dapat sebulan sekali bisa jajan udah bagus gitu kan. Begitu kelas 4 sudah mulai bisa ngitung itu ini dan sebagainya. Ya, kalau bahasanya bukan dewasa ya, tapi minimal kita sudah tahu kalau berjualan itu ada untungnya, beli berapa jual berapa gitu kan. Nah di kelas 4 sebagai anak yang dalam posisi kekurangan ya, kebetulan ada guru itu suami istri guru, cuman dia kreatif gitu kan. Dia suka ada kiriman es lilin itu dari Ciamis. Jadi kalau setiap pagi jam 5:30 itu es datang, kita udah antri itu ikut jualan. Kelas 4 kita paling-paling kan dikasih 1 termos ya. Termos yang bulat itu kita kalau pagi-pagi udah antri, masuk sekolah jam 7, pulang sekolah kita langsung pulang ke rumah terus ngider. Itu seperti itu. Itu Pak, kalau misalkan pengen ngambil es lilinnya itu kita harus punya modal dulu nggak Pak? Enggak. Atau dia kasih dulu ke kita? Kita biasanya kan ngambil dulu termos dari dia, es dari dia, kita pulang dari sana itu kita jualan ya kita store gitu kan. Kalau misalkan dari 50 es lilin misalkan laku 45, yang penting 5 ada plastiknya. Gitu kan. Itu tahun berapa sih Pak Haji? Tahun berapa itu? Itu Tahun 71, 72. Berarti era perpindahan setelah kemerdekaan mungkin ya masih Ya agak sebetulnya jauh. udah pemerintahannya Pak Harto udah ini sih. Udah presiden udah Pak Harto ya. Iya sudah Pak Harto. Oh iya benar. Iya. 70-an lah ya. Iya, 70-an. Kita kenapa Pak? Jadi selama 2 tahun setengah ya, kalau kelas 4 juga bukan begitu naik ke kelas 4, berarti kelas 4 udah pertengahan tahun kita baru dipercaya lah, karena memang masih kecil sih kalau dari sisi umur. Kita kan belajar jualan itu bukan hanya es lilin, kita kan kalau misalkan dulu ada tontonan kayak wayang kayak gitu, orang tua misalkan punya pohon jeruk atau pohon mangga, itu kalau jual di tempat kita yang jual kita sebagai anak paling besar, kita ada dasar lah ya, pakai tiker. Terus kalau rambutan panen, jual rambutan. Kalau jeruk panen, jual jeruk. Karena memang di halaman rumah kita ada itu. Latihan dari situ, nungguin itu, jadi jualan es dan sebagainya. Termasuk jualan Combro. Bukan. kayak gulali, kayak gitu dulu kan ada gulali dan sebagainya. Kita kan juga jualan itu. Kalau gulali ngambilnya dari jelat. Kita biasa datang ke jelat gitu. Kita nggak dikasih cuma dikasih barang kita jual. Kalau laku kita ini. Jadi apapun itu hasil buminya diibaratkan berarti yang bisa jadi uang ya jadiin uang gitu ya Pak ya? Ya kita berpikirnya saya pengen seperti orang lain gitu ya, mempunyai kemampuan untuk jajan gitu. Namanya jajan itu barang mewah. Kalau sekarang kan lihat jajanan banyak. Jajar ya Pak ya? Jajar gitu. Dulu mah nggak bisa seperti itu. Kita kan waktu kecil kalau pengen ada variasi untuk keluar dari jajan itu biasanya kalau mungkin nggak ngalamin ya, kita punya bambu yang segini terus ada ini suka kalau loco gitu ya. Jadi dari bambu dari bambu terus nanti ada ini kayak misalkan bikin rujak atau apa kita gitu. bawa garam sama gula sama di rumah gitu. Terus ke kebun gitu kan, kita ngambil kuning, ada segala macam nanti itu baru Itu dijual juga Pak? enggak dimakan. Rujak banget ya. Nggak ngalamin. Nggak ngalamin. Emang zaman Aku ada karena aku dulu sering main di rumah kakek di Lumbur Balong, masih banyak tuh suka ngikut terus di lamot gitu ya Pak. Tapi kan itu hanya untuk sendiri ya. Iya, itu sendiri nggak sharing. Ini kamu sih enggak. Itu sendiri, tapi setiap main bareng anak-anak tuh mereka punya gitu. Bawa bambu itu dari bambu. Bapak berarti dari kecil udah ada minat bisnisnya dong? Tertarik sama dunia sebetulnya bisnis? Karena dari sulit kan biasanya punya daya imajinasi kan bisa macam-macam orang gitu kan. Kalau orang sulit itu satu kreatifnya bisa jadi nyolong, bisa juga jadi kreatif jadi bisnis. Dan kebetulan Bapak diarahinnya ke situ gitu ya sama orang tua. Jadi masa sulit itu memang panjang sampai dengan tahun 74. Nah, tahun 74 ada perubahan. Orang tua yang tadinya dari kusir sado, tahu kan? Tahu. Iya, Delman. Delman. Bapak kan tukang narikin penumpang
dari pasar ke Randegan gitu sampai ke warung Batok gitu kan pakai delman kayak gitu. Nah, dari situ hijrah bikin pabrik heller. Nah, dari tahun 74 itu mulai perubahan dari yang tadinya buruh, ya buruh kan, kalau misalkan kuda kan itu buruh, jadi kalau nganterin orang itu ini buruh. Jadi lari ke berubah, pengen jadi pengusaha, walaupun mungkin pada saat itu nggak berpikir pengusaha, jadi pengen hidup berubah. Kalau misalkan buruh dengan menggunakan kuda itu kan harus diurus, kalau mesin kan lebih mudah. Gitu kan, kita beli mesin heller terus untuk ngegiling padi tetangga dan sebagainya, akhirnya dari situ berkembang jadi pengusaha. Tapi sekarang penggilingan padi masih ada? Sampai tahun 2001 kita tutup karena memang posisi penggilingan pada saat itu sampai hari ini pun dikuasai oleh orang-orang yang lebih ini ya. Jadi kita kalahnya kalau kita kan di penggilingan padi, beli padi harus pakai truk orang. Naik turunnya padi harus orang banyak lain orang juga, lagi. terus ngegiling sama orang gitu ya. Semuanya kan menggunakan orang lain. Nah, sekarang banyak yang berjalan itu adalah penggilingan padi yang oleh keluarga. Ya kan ada punya anak laki-laki 2, anak perempuan 1, suami istri. Yang bagian cari padi ada gitu ya, yang ngangkutin padi sendiri ada, punya kendaraan sendiri. Jadi semuanya dikerjakan sendiri. Itu sebetulnya bisa menghasilkan, karena kalau misalkan kita kerja sehari 100.000, 5 itu kan udah 500.000 per hari. Sebulan udah bisa 15 juta. Itu sebetulnya dari kreativitas, sulitnya kita usaha di kita lah ya gitu ya. Jadi yang besar-besar akhirnya pada gulung tikar. Banyak dulu sih pengusaha-pengusaha penggilingan besar, sekarang semua tutup. Kalau kata sepuh mah tina perih jadi perah. Karena Bapak juga ingin seperti orang lain pada waktu Ya. dulu ya Pak ya. Ya kita terpacu kan gini, tahun 67 itu 67-70-an itu kan ada BBWS ya. Itu Iya. proyeksi Tanui masuk ke kita kan tahun 70-an ya, kalau sebelum 70. Itu kan kalau setiap pagi di sebelah rumah itu kan ada jalan kecil. Tiap pagi kalau pagi-pagi suka lewat mobil hardtop. Hardtop ya, tahu ya hardtop. Toyota hardtop itu yang suka pakai Land Cruiser kalau dulu ya, Land Cruiser hardtop gitu ya. Ya kalau mobil proyek ya. Kalau pagi-pagi lewat sebelah rumah insinyur kan, bawa pakai hardtop yang muda-muda gitu. Ibu saya itu kalau misalkan gitu tuh, Mama cenah yang boga budak tes tiga insinyur bisa naik hardtop gitu ya. Ya akhirnya tercapai juga gitu ya. Harapan orang tua jadi insinyur gitulah. Itu makanya saya dulu waktu begitu tamat di Randegan itu kalau dipanggil saya Pak Insinyur. Jadi sebelum sidul saya duluan yang jadi Pak Insinyur. Ngomong-ngomong waktu kecil nih Pak, Bapak termasuk anak yang nakal apa jahil gitu gimana Pak? Kalau saya termasuk apa ya? Kalau nakal kayaknya Pendiam. enggak. Orangnya ya pendiam, terus ngalah, sabar. Kalau dari kecil memang Nah, sabar. itu sih Aku banget itu, aku banget semua. Itu aku banget ya. Mudah-mudahan kayak nanti kayak pas Nge-freeze. sudah sampai ya nanti ya. Kaget. Kayak aku banget Langsung nge-freeze gitu. Kalau Sabar. Bapak dari berapa bersaudara Pak? Maaf Pak. Saya 4 bersaudara. 4 bersaudara. Bapak Saya berapa, paling Pak? besar. Paling besar. Adik saya laki-laki, terus yang ketiga perempuan, yang keempat perempuan. Di Banjar semua Pak, atau ada yang hijrah? Kalau yang laki-laki adik di Cikoneng, kalau yang perempuan yang bungsu di Banjar, kalau yang perempuan satu lagi di Jakarta. Kan suaminya tugas di RSPAD. Oh iya. Itu kan tadi kita ngebahas tentang zaman-zaman SD-nya Bapak dulu nih. Iya. Nah, kalau ngeliat dari zaman sekarang nih Pak, Zaman SMA. masa-masa SMA nih, pada zaman Bapak sama SMA anak sekarang itu bedanya apa sih kalau dilihat dari Bapak sendiri nih? Sebetulnya kalau saat di Banjar ya, kita kan ngalamin ada 2 periodisasi pendidikan di tingkat SLTA gitu ya. Waktu di Banjar Bapak juga termasuk anak yang bergaul gitu ya, nakal juga. Dari SMP juga udah merokok sih. Gitu kan. Sekarang masih Pak? Saya tahun 2006 saya berhenti merokok. 94 berhenti, 2001 merokok, 2006 berhenti lagi. Itu ya. Jadi kalau dulu di Banjar ya kita anak-anak biasalah tukang gaul mungkin ya. Saya termasuk anak gaul pada saat itu. Cuman karena pada saat gaul itu di Banjar itu kan nggak boleh gondrong. Nah, dari Gaul situ teuing ya, Pak. Gaul akhirnya teuing. kita protes terhadap itu. Begitu mau ada penggundulan yang gondrong, kabur dari jendela gitu ya, sekolah.
Nah itu begitu itu nggak masuk lagi, terus kita pindah. Saya kebetulan pindah ke SMA 3 Bandung. Kenapa Bapak milih ke Bandung, Pak? Daripada di Gondrongan, di Gondungan. Enggak, maksudnya kenapa harus milihnya ke Bandung gitu? Kita punya Kenapa Bandung? pertimbangannya ada tetangga, satu-satunya tetangga kayaknya yang tahun 70-an, 77 itu udah kuliah di Unpad, gitu ya, kuliah di Unpad, terus ngajak udah di Bandung aja, gitu kan. Kita tahu Bandung juga paling baru 1-2 kali, terus pindah ke Bandung, terus pengennya sih di sekolah yang lebih bebas. Ternyata sama Kang Dadai itu namanya, dimasukin ke SMA 3. Nah disitulah kita berubah total, yang tadinya orang gaul itu, ini saya sama sekali akhirnya bukan ini mikirin sekolah aja udah susah kayak gini. Saya masuk kandang macan kalau kayak gitu kan. Akhirnya ya saya mau tidak mau selama di SMA 3 Bandung tidak ada kesempatan untuk, kalau dulu kan ada diskotik gitu, ini kita nggak pernah yang kayak gitu. Nah, begitu kuliah baru nakal lagi gitu. Mega juga gitu ya, Mega? Enggak, maksudnya Gaul lagi lah gitu ya, bukan nakal tapi gaul lagi. Gaul, bukan nakal, Mega gaul. Gaul pada masanya. Kalau hobi apa sih Pak dari dulu Pak? Hobi Saya Bapak? orang kayaknya nggak punya hobi ya kayaknya. sama dong, Aku tuh Pak. sama kayak aku. Udah kayak aku banget ini. Nggak punya hobi gitu ya. Keren banget ya. Kalau hobi ya dari kecil tuh kan pelihara burung sampai sekarang juga kan masih seperti itu. Murai. Murai ada, perkutut ada. Beo Kalau ada dulu nggak, Pak? Enggak. Merpati dulu suka ke merpati, ke ayam. Tapi sekarang kita punya apiari yang setiap saat misalkan bisa kita lihat kan burung ada 25 macam, 30 macam burung. Itu kita lepas di apiari gitu kan. Jadi kalau kita ngelihat tuh burung-burung yang nggak ada di Jawa juga kan ada. Oh, banyak burungnya. Mega mau burung. Enggak. Nanti minta sama Bapak ke rumah ke sana. Jadi enak kayak kalau misalkan pagi-pagi ada kicauan burung, Ya. kan seru kayak gitu Ya. sambil ngopi gitu ya Pak. Seperti itu harusnya, tapi sekarang nggak bisa. Si pagi-pagi udah keluar, pulang malam ya Pak. Ya, gitu. Sebelumnya Bapak kemarin di Bandung itu tinggalnya ngekos atau gimana tuh, Pak? Jadi Waktu zaman dulu tuh, ya, Pak. kita kan nggak punya family, nggak punya saudara ya, cuman ada tetangga aja. Satu kamar sama beliau, ikut dulu satu kamar ukuran segini kayaknya ya, bisa tempat tidur buat berdua aja susah gitu ya, kita ikut dulu. Itu tahu Karu Pancuh depan Unpad, kalau sekarang ada patung ya dulu gitu. Iya. Oh iya. Nah dulu di situ saya, jadi kalau masuk gang itu kalau ada mayat juga nggak bisa dibawa pakai pasaran, harus diberdiriin gitu, digendong mayat. Bener berarti ya? Ada kan di di media sosial orang-orang kayak angkat mayat tuh susah, jadi Ya. dipeluk. Dipeluk. gitu. Ada ternyata. Ada dulu, zaman dulu ada. Ya tahun 877 saya pindah ke Bandung. Itu Bapak pindah ke Bandung nih, Pak. Orang tua Bapak di sini di Banjar nggak jadi masalah nih, Pak? Ya masalah sih, masalahnya kan kita kan nggak pernah tinggal jauh gitu ya. Ya sama aja lah, dimana-mana juga kan di awal mah kita tetap pengen pulang terus gitu ya. Cuman saya mikir pulang juga mau ngapain gitu kan. Sekarang sekolah lebih susah juga, kita berpikir ini harus selesai, walaupun bagaimana harus kita selesaikan. Pendidikan yang berbeda sekali jauh antara di SMA 3 dengan SMA yang lain, ya kita tetap walaupun dalam posisi sesulit apapun harus kita selesaikan. Cuman itu aja harapan kita, minimal oh ternyata bahwa di pendidikan juga ada yang seperti ini gitu. Kita juga kaget gitu. Kuliah juga di Bandung Pak. Saya di Unpar, saya masuk teknik sipil tahun 80. Berarti keluarga Bapak rata-rata anak-anaknya hampir ini Unpar semua ya, Pak ya? Kalau 3 harusnya di Unpar, cuman yang lulus di Unpar ada 2, yang di notaris dari Unpar 1, yang satu lagi tuh yang bungsu Yang tadi ya. masih kuliah sekarang. Iya. Kayaknya Bapak tuh senang banget sama dunia pendidikan ya Pak ya? Nggak, sebetulnya modal dasar dari seorang anak itu bukan harta, tapi pendidikan. Pendidikan. Minimal kalau orang berpendidikan, dilepas dimanapun dia bisa menyesuaikan diri dalam menghadapi kehidupannya. Nah, Betul sekali. kalau melihat nih Pak dari fasilitas di Kota Banjar, dunia pendidikan, menurut Bapak bagaimana sih Pak sekarang Pak? Banjar sekarang lebih bagus kaitan dengan pendidikan. SMA Banjar sekarang udah mulai banyak yang masuk Unpad, ITB. Iya. Di masa-masa kita dulu ada pun susah gitu ya. Kalau sekarang udah
bagus pendidikannya, SLTA juga sudah hampir sejajar lah dengan kabupaten kota lain. Cuman yang perlu mungkin kita tingkatkan yaitu gimana caranya supaya anak didik yang bagus itu nanti bisa terarah gitu, dalam arti pemerintah mudah-mudahan mampu untuk bisa menjaring anak-anak yang pintar itu, dibantulah pendidikannya supaya ya orang pintar kan gampang ya ke S1, S2, S3 juga harus kita fasilitasi. Nah ini nanti kita lihat di anggaran pemerintah Kota Banjar ke depan apakah mungkin atau tidak, nanti kita harus gitu. Jadi utamanya gimana caranya supaya anak didik itu kita bisa keluar dari hal-hal yang misalkan ya ada orang tidak mampu terus anaknya pinter, nah itu harus jadi perhatian dari pemerintah. Harapannya seperti itu. Jadi pendidikan itu bisa dinikmati oleh siapapun, orang kaya bisa mendidik anaknya sendiri dengan anggaran sendiri, kalau yang tidak mampu pemerintah harus turun tangan. Mungkin itu satu-satunya cara supaya untuk merubah masyarakat yang minimal golongan ekonomi lemah bisa merubah hidup kedepannya itu jadi bisa berubah gitu. Jadi jangan sampai kemiskinan itu diturunkan jadi miskin gitu. Satu-satunya cara tidak ada jalan lain yaitu kecuali dengan pendidikan. Iya. Kadang kan suka ada juga gini Pak, kayak kemiskinan itu diturunkan gitu ya, karena ada beberapa orang yang tidak lanjut sekolah misalkan ke SMA. Pas aku tanya kenapa nggak ke SMA, kan misalkan sekarang udah dibantu, ada beasiswa atau biasa ada apa gitu kan. Nah kadang suka ada orang tua yang bilang gini, tetap aja kalau beli seragam yang kayak gitu kan harus pakai duit kita sendiri kayak gitu kan. Banyak ada mindset yang menurut saya ya itu salah juga sih sebenarnya. Kalau untuk seragam itu adalah tanggung jawab orang tua, tapi untuk yang lainnya kan udah dibantu oleh pemerintah kayak gitu. Jadi gini, barangkali sebagian masyarakat kan kadang-kadang tidak memahami ya bahwa di masyarakat di bawah itu kadang-kadang untuk membeli seragam saja mereka betul-betul tidak mampu gitu ya. Nah pemerintah mungkin harus hadir di sana. Gimana caranya supaya ada subsidi silang. Misalkan kalau seragam itu dari kelas 1 biasanya kan kalau 5 kelas kurang lebih kan 200 anak misalkan ya. Dari 200 anak itu yang tidak mampu sama sekali itu tidak mungkin ada 10%-nya. Anggap aja kalau 5% tidak mampu, bagaimana caranya orang yang mampu itu mensubsidi orang-orang yang tidak mampu gitu kan. Kan kalau saya juga sebagai anggota DPRD sering kan ada keluhan. Itu keluhannya juga kalau yang datang paling kan 1-2 orang. Bahwa tidak mampu untuk membayar seragam. Kalau ada pun mampu dicicil gitu kan sampai 1 tahun, sebulan 100.000. Sebetulnya kalau pemerintah misalkan dalam proses itunya bisa ada subsidi silang, apalagi di di sekolah itu komitenya nanti kan itu kan biasanya ada berunding dengan orang tua murid untuk menentukan berapa nih besaran untuk tahun ini seragam dan sebagainya. Terus gimana misalkan kita ajak supaya ada subsidi silang bagi masyarakat yang tidak mampu gitu ya. Itu kita batasi aja misalkan berapa persen, mau 5% ke bawah apa 10% ke bawah, nanti baru kita bisa hitung. Jadi kalau kita hitung misalkan harga seragam biasanya kan kisaran 1 juta. Kalau untuk yang mampu kan naikin aja 100.000. Bisa mensubsidi berapa persen daripada masyarakat yang tidak mampu. Saya rasa solusinya itu. Jadi kalau masyarakat tidak mampu, kadang-kadang ngambil jalan pintasnya, dia tidak mampu beli seragam, anaknya malu, akhirnya anaknya keluar. Nah itu harus kita hindari hal-hal yang semacam itu, karena memang di kehidupan itu kalau sudah menyangkut masalah kebersamaan, itu anak-anak kadang-kadang minder. Udah kayak gitu nggak mau sekolah, mau kok sekolah dan sebagainya. Ya nampaknya obrolan juga makin rame ya, makin seru gitu ya. Aduh, jangan lupa buat teman-teman yang di rumah like, komen dan juga subscribe Budget Channel. Nih, teman-teman tahu nggak? Ternyata Bapak ini juga salah satu calon ya Pak ya, yang nantinya akan ikut kontestasi. Ada negara kontestasi di Pilkada Kota Banjar 2024. Nah, ketika nanti Bapak terpilih, amin. Kemudian diberikan amanah, melihat karena dari tadi kita ngomongnya dari pendidikan terus ya. Kira-kira ada nggak Pak yang harus dibenahi
dari Pendidikan di Kota Banjar. Dari pendidikan kan sekarang sudah tersegmentasi ya, SMP ke bawah, SD itu ditangani oleh pemerintah kota, kabupaten kota. Ya. Kalau udah SLTA itu wilayahnya provinsi, gitu ya. Jadi nanti mungkin yang perlu kita upayakan yaitu kaitan dengan masalah bagaimana caranya masyarakat yang tidak mampu itu tetap masih bisa untuk ikut pendidikan sejajar dengan masyarakat yang lainnya, gitu ya. Saya khawatir justru kalau itu tidak ada perubahan dari perilaku kita ya sebagai kepala daerah, gitu ya, untuk mengupayakan gimana caranya supaya anak yang tidak mampu itu tidak mempunyai kesempatan yang sama dalam pendidikan, terutama pemerintah daerah harus turun tangan mengatasi kesenjangan itu, gitu ya. Sebetulnya kalau mereka dikasih kesempatan, kadang-kadang mereka lebih pintar daripada anak-anak pada umumnya. Cuman karena tidak ada kesempatan, akhirnya mereka malah tidak sekolah, gitu ya. Nah, itu dikhawatirkan itu nantinya yang kemiskinan turun-menurun akibat pendidikan kurang. Ini kemiskinannya gitu turun. Jadi kemiskinan ya satu-satunya cara yaitu supaya merubah itu dengan mulai pendidikan. Tidak ada cara lain terkecuali kalau misalkan ada dapat harta karun gitu, harta karun ya baru. Dapat jackpot ya, Jackpot. Tapi kalau yang itu pemerintah tetap harus merubah kemiskinan itu melalui jalur pendidikan. Iya, betul. Karena biar kasarnya mah nantinya tuh dari anak tuh ada ngangkat derajat keluarga gitu kan, ada Ya bahasa gitu, minimal dari pendidikan ya, kalau Pak. kita bisa menciptakan di setiap keluarga miskin itu ada satu orang saja yang jadi sarjana. Itu mungkin periodisasi penurunannya tidak akan terlalu panjang ya. Periode berikutnya anak yang sarjana ini pasti bisa ngangkat yang lain. Betul sekali. Bapak, sekarang kan pendidikan ini kalau kita mau masuk sekolah nih Pak ya, habis dari lulus SMP mau ke SMA tuh perlu ada zonasi ya. Sebelumnya nih Bapak setuju nggak sih Pak adanya zonasi gitu Pak di pendidikan gitu sekolah? Di satu sisi dengan adanya zonasi itu tujuannya supaya tidak ada sekolah favorit, gitu kan. Jadi sekolah semua harusnya merata, pendidikan merata, harusnya arahnya ke sana. Gitu ya. Sebetulnya bagus. Cuman kadang-kadang di masyarakat juga masih tetap ada pemikiran ya, kita sekarang misalkan di SMP 7 ya di Raharja itu kan ada sebetulnya orang dekat, tapi tetap aja pengen ke SMP 1. Karena kualitas gurunya juga pasti ada sedikit lah ya perbedaan, walaupun mungkin kalau sekolah di SMP 7 atau di SMP 1 ada ngerasa anak seperti apa. Kalau menurut saya sih bagusnya kalau udah zonasi kayak gitu, pemerintah turun tangannya gimana caranya supaya standar kualitas gurunya itu di setiap itu sama gitu kan, sehingga nanti tidak ada lagi sekolah favorit. Jadi pemerataan di bidang pendidikan nantinya akan lebih bagus gitu ya. Semua orang begitu berkonsentrasi ke perguruan tinggi dengan ataupun naik ke SLTA juga akan sama. Iya, betul. Terus Pak nih, kalau kenapa kan sekarang kita di Banjar kan udah ada SD, SMP, SMA. Kenapa nih Pak di Banjar belum ada masuk perguruan tinggi yang bisa dibilang apa ya? Lebih favorit lah gitu, maksudnya apa ya bahasanya ya? Bervariatif. Lebih bervariatif gitu Pak, nggak pilihannya nggak itu aja gitu. Jadi sebetulnya gini ya, kalau kaitan dengan SLTP, SLTA, SD sebenarnya kita sudah bisa sejajar dengan kabupaten kota yang lain ya. Dari sisi kualitas dengan adanya zonasi juga pendidikan bisa setara gitu, walaupun mungkin masih tetap aja ada kekurangan dan kelebihannya dari setiap SLTA. Nah, ke depan saya ingin justru di Kota Banjar ini ada perguruan tinggi yang mempunyai reputasi lah, minimal apakah kita mau mendirikan Unpad jarak jauh, ITB jarak jauh, Unsud jarak jauh atau UPI jarak jauh, itu kan bisa saja. Tinggal nanti ke depan kita melihat potensi di Kota Banjar. Saya yakin sebagai lintasan dari 3 kabupaten ya, Cilacap, Pangandaran sama Ciamis, itu potensi untuk anak didik di mahasiswa itu juga peluangnya besar. Tinggal pemerintah daerah nanti kalau misalkan saya terpilih akan ada upaya-upaya untuk ke arah sana. Dari usulan beberapa rekan katanya kalau Unpad dulu di saat tahun 2010
kalau nggak salah kan ada di Pangandaran Unpad jarak jauh Iya. ya. Oh iya. Iya ada. Nah, sebelum masuk ke Pangandaran kebetulan pada saat itu rektornya kan teman Iya. di SMA 3, terus pembantu rektornya juga teman main bareng gitu ya. Masuk ke Banjar dulu, tapi ternyata pemerintah Kota Banjar pada saat itu masih konsentrasi di bidang infrastruktur gitu ya. Pemerintahannya juga harus sudah berjalan normal, kantor-kantor juga itu, sehingga bukan diabaikan, tapi untuk sementara itu belum bisa dilaksanakan. Nah, kita ke depan pengen ada universitas lah yang minimal bisa untuk mengangkat bahwa Kota Banjar itu nantinya pendidikannya bisa setara dengan Iya. kabupaten kota yang lain gitu ya. Minimal kita ada UPI jarak jauh Iya. gitu yang nantinya pada suatu saat kita sudah mampu bisa jadi Universitas Banjar Iya. gitu. Nah gini Pak, kita balik lagi ke bisnis nih Pak. Mudah-mudahan bisa terwujud Iya. ya. Aku mau buka kos-kosan. Karena Biar aku banyak juga adalah mahasiswa. orang yang paling suka bisnis gitu Iya, Pak. benar-benar. Suka banget bisnis. Sekarang Bapak lagi sibuk di bisnis apa sih Pak? Di bidang apa gitu? Jadi gini, Bapak tuh tahun 89 kuliah kan beres 88. Kita 2 tahun kerja di developer di Tangerang. Setelah membangun kurang lebih 2000 unit dalam 2 tahun, proyek selesai, kita kan cari kerja susah. Iya. Karena memang ilmu yang Bapak geluti di developer itu kan ilmu yang tingkat 1, tingkat 2 di teknik sipil gitu ya. Jadi begitu mau masuk ke perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta, kita kalah bersaing. Akhirnya Bapak kan pulang ke Banjar. Pulang ke Banjar juga tahun 89, pada saat itu kita berpikirnya gimana caranya bisa hidup gitu kan. Jadi begitu pulang ke Banjar, dari project manager, seorang insinyur jadi tukang kayu bakar. Oh, Sampai hari ini pun masih tetap berjalan. Ya kita biasanya cari ke perkebunan yang mau ditebang, kita beli. Kalau nggak misalkan ada perkebunan masyarakat yang mau dirubah pola tanamnya juga kita beli untuk supaya bisa dijadikan kayu bakar. Itu bertahan hanya 2 tahun, tapi kesininya mereka yang suplai, orang-orang dari luar suplai ke kita. Dari pengusaha kayu bakar, terus ada juga perubahan ya, dalam artian kan kenalnya tukang kayu bakar pasti kenal dengan tukang genteng gitu kan. Karena kita kirim kayu bakar ke Kebumen, kita juga jadi jualan genteng. Nah dari situ ya kita kan yang namanya usaha kan berjalan bagus lah ya, berkembang. Kita nggak berpikir bahwa pada suatu saat Banjar akan jadi kota. Ya kita nabungnya di tanah gitu ya, setiap punya uang nabung tanah. Begitu tahun 2002 Banjar jadi kota, ya kita kan punya tabungan yang boleh dikatakan bisa dibuka karena dekat Setda, di situ ada tanah kurang lebih 2,5 hektar, kita bikin perumahan. Jadi pengembang itu akibat Banjar jadi kota aja, kalau nggak jadi kota mungkin jadi petani gitu ya. Gitu. Makanya di 2006 kita buka perumahan Ajahra gitu ya, dari Ajahra 1 sekarang udah sampai Ajahra 5. Oh, udah banyak ya saya, udah kemana-mana. Ada banyak Berarti unitnya ya. Azahra yang 2 ini juga punya Bapak? Iya, gitu? betul. Oh iya. Yang di situ. Iya, yang sini kan satunya di Randegan, Iya. 2 sini, 3 aku nggak tahu, 4 nggak Tiga, tahu, 5 nggak empat tahu. di Langgan, sekarang di Randegan lagi. Oh. Yang 3 ada di Randegan. Oh di, Yang- iya. Di Langgan ada 1. Oh, di Langgan ada. Ada depan stasiun di sana. Stasiun Langgan. Langgan. Stasiun Langgan ada, aku baru tahu. Angkat aku jadi anak muda. Kayaknya aku juga mau ngantri. Tapi benar nggak Bapak, strategi apa bisnisnya itu dari ngumpulin dulu tanah Iya. ya, karena Dari mungkin kecil kayak dulu ya. kayak investasi ya, kita mah nggak tahu tanah mungkin tiap tahun akan naik terus, ternyata perubahan itu Banjar jadi kota, dan mungkin emang bapaknya bisnis ya, jadi yaudah bikin perumahan karena pasti bakal banyak Peminatnya. iya peminatnya gitu kan. Terus dasarnya kita bukan ke sana sebetulnya, hanya berpikirnya sederhana bahwa investasi yang paling aman itu di tanah. Gitu ya. Kita beli mobil juga mobil yang biasa gitu kan. Yang penting asal bisa untuk jalan sama keluarga gitu kan. Jadi kalau punya uang lebih sedikit ya dijatuhin ke tanah. Gitu. Sementara usaha kita kan setiap bulannya bagus lah ya. Berjalan bagus, terus keuntungan juga bagus gitu, sehingga kita nabung di
tanah. Jadi tidak nabung di uang. Kadang-kadang kalau uang kan pengen beli apa Iya, dan benar, sebagainya. Pak. Akhirnya saya investasikan di uang. Betul banget Pak. Bener banget sih, Timbang ada sekian gitu kan. Tetap gitu gatel gitu ya. Masih ada uang ini kok tadi tabungan, jajan habis gitu Kalau kan. kata tanah dan makan Kalau tanda makan mau banyak makan dijual apa, belah. gitu kan. Jadi kan susah ya. susah ya, nggak sembarang apa Terus nggak dijual juga kan nggak seinstan gampang itu kan gitu ya ya. Pak kalau tanah gitu. Kalau kita diolah ya dari tanah yang tadinya tidak begitu produktif, kita rubah jadi perumahan kan ya jauh lompatannya gitu. Iya. Harga tanah cuman 10-20 ribu per meter, kita jual 500 ribu kan pasti bukan untung kalau Iya. itu mah berubah uang aja gitu. Kendalanya apa sih Pak di bisnis kayak properti gitu? Sebetulnya semua Ada. bisnis pasti ada kendala ya. Iya. Kuncinya kita sabar. Ya, modal utama kan kita harus udah jujur dulu. Iya. Terus yang kedua sabar, yang ketiga juga kita inovatif ya. Jadi kita harus berupaya out of the box ya. Iya. Dalam hidup kita nggak boleh tetangga jualan air mineral, kita jualan air mineral. Iya. Tetangga jualan seblak ikut seblak gitu, itu nggak akan maju gitu. Kita kalau berpikir gimana caranya kalau berdagang itu Iya, gimana yang caranya beda ya? yang berbeda dengan orang lain, tapi ya dengan perhitungan bahwa dagangan yang akan kita ini laku Iya, gitu ya diminati, dan gitu. dibutuhkan oleh masyarakat. Kuncinya di situ sebetulnya. Jadi jangan FOMO tuh, Iya, ada yang benar, jangan seblak FOMO. laku, tiba-tiba jadi dagang seblak gitu kan. Betul. Padahal kita tuh nggak bisa bikin seblak gitu kan. Akhirnya bangkrut semua. Jadi Betul. bangkrut. Apalagi pinjam lagi ke bank gitu. Pusing gitu. Modalnya pinjam gitu ya. Modal, Pak. Sebelumnya nih Pak, Bapak bisnisnya selain di properti di apa lagi nih Pak? Saya itu tadi kayu bakar, Kayu bakar. sampai hari ini di genteng material terus baru ke properti. Materialnya itu gimana? toko bangunan atau apa? Enggak, kita kan gini, jual kayu bakar kita misalkan satu hari 3 truk gitu ya ke Kebumen. Dari pulangnya bawa genteng terus itu coding. Jadi tukeran lah gitu ya. Cuman ya karena memang dikasih jalan dari yang di atas, jadi kayu datang sendiri pergi sendiri, genteng datang Iya. sendiri pergi sendiri. Jadi akhirnya kita seolah-olah nggak usah ada upaya-upaya Iya. lain ya gitu. Jadi penghasilan ya jadi seperti continue normal Iya. gitu ya. Ya dari apa? Dari panjangnya perjalanan orang percaya gitu, yang jual kayu percaya, yang beli Iya. kayu percaya, yang beli genteng percaya, yang jual gentengnya juga percaya. Akhirnya kita ada sistem yang tidak dibentuk sama kita, tapi bahwa kerja kita sudah terpola dengan sendirinya. Kalau batako jual nggak Pak? Enggak, batako enggak. Masalahnya aku Dari mau ngapain dipakai Pak. Mau bikin batako Di ya, Pak? depan rumah Pak, biar tanaman aku nggak dipetik-petikin sama anak kecil Pak. Sayang aku nyiram ya Pak tiap pagi strawberry yang panen orang lain Pak. Ya kali aja itu kan. Ngadu. Ya, maksudnya kali Barangkali aja kan jual bapaknya- batako, bapaknya berapa harganya gitu. Mungkin kan misalkan ada satu harga kotak, order. gitu. Kita balik lagi ke dunia politik nih. Maaf ya Pak dibulak-balik ya Pak. Karena kita tuh kayak segerombolan anak muda yang emang kayak apa ya? Kurang Buta paham. banget lah sama kayak gini-gini, Iya, buta lah ya tentang politik. dan nih. ini. Emang judulnya aja ruang kosong Pak. Kalau Bapak tertarik di dunia politik itu sejak kapan, Pak? Saya tertarik dari tahun 97. Lama ya. 97. Aku baru lahir. Aku juga belum lahir. 27 tahun yang lalu. Ya karena diajak temen, akhirnya seneng, akhirnya masuk di dunia politik. Awalnya apa dulu tuh Pak? Awalnya kita ya karena kumpul-kumpul sering itu ini diajak, akhirnya masuk ke partai politik kok seperti ini gitu ya. Kita jadi belajar di sana. Dan kita meyakini bahwa dunia politik itu adalah dunia pengabdian ya di situ, karena memang berdirinya sebuah negara itu juga akibat adanya keputusan-keputusan politik Iya, gitu ya. Dan dari situ satu-satunya cara ya kita harus aktif di politik. Gitu. Dari situ ya kebetulan perjalanannya kan kita di politik kadang-kadang kan tidak menentu, tergantung daripada kerja-kerja sosial yang kita lakukan. 2009 begitu pemilihan anggota DPRD suara terbanyak itu pertama kali 2009. ya kan, sebelumnya kan pakai nomor urut ya. Ya. 2009 itu dengan suara terbanyak. Nah alhamdulillah di tahun 2009 kita dicalonkan oleh Partai Golkar mendapatkan suara terbesar sekota Banjar gitu ya.
Nah, dari situ jadi semangat makin tinggi. Ya. Ternyata kalau kita bekerja bagus, kerja-kerja sosial juga dengan masyarakat bagus, respon masyarakat juga terhadap kita pasti bagus, itu seperti itu. Berarti sampai sekarang masih di Iya. DPR. Kemarin ikut pemilu juga yang Ikut, Bapak juga kan harusnya dari 2024 sampai 2029 di DPRD. Tapi hari kemarin tanggal 22 setelah ditetapkan jadi calon wali kota Banjar oleh KPU gitu ya, terus nomor urut juga ditentukan. Nah, kita harus mengundurkan diri. Jadi sejak tanggal 22 September saya mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kota Banjar. Oh, berarti sudah selesai. Sudah, ya. Gitu. Udah nggak di DPR, berarti Sudah nggak di DPR. barengan sama Pak Dadang ya. Ya, Pak Dadang. Kalau Pak Dadang masih terus lanjut sekarang sebagai ketua DPRD Oh, masih, Kota Banjar. masih jadi ketua. Nih Pak, kan Bapak udah tertarik nih di dunia politik ya Pak ya. Nah sekarang Bapak kalau misalkan Bapak ini ikut kontestasi pemilihan wali kota, ini Bapak ada emang pingin sendiri atau sebelumnya ada dorongan dari orang lain sih Pak? Nah, kan dalam posisi politik seseorang kan targetnya harus yang tertinggi. Iya. Gitu kan? Kita sudah 3-4 periode terpilih sebagai kepala daerah, pastikan satu lompatan lagi yaitu di dunia politik yaitu harus kepala daerah. Kunci satu-satunya. Kalau di situ kan pengabdiannya akan lebih luas lagi. Kita bisa menjangkau semua masyarakat yang ada di Kota Banjar. Kita layani sebaik mungkin, kita angkat pertumbuhan ekonominya supaya masyarakatnya lebih berdaya dalam menghadapi hidup, yaitu dalam proses politiknya itu kan pasti lebih berat ya, kita harus memperjuangkan orang banyak gitu ya. Nah, itu mungkin capaian yang mungkin terakhir dari seorang politisi. Kalau di tingkat kabupaten kota mungkin bupati atau wali kota, kalau di provinsi gubernur, kalau di tingkat nasional adalah presiden. Itu semua orang pasti kalau masuk dunia politik punya target lah, arahnya sampai kemana gitu, tingginya seperti apa kan pasti ada. Kalau visi dan misi Bapak sendiri Pak, apa sih Pak kalau boleh tahu Pak? Ya, ini kalau saya itu kan dengan wakil Pak Supriyana, Ketua MUI ya. Beliau doktor S3, Bapak S1, alhamdulillah. Jadi Bapak bareng-bareng dengan orang pinter gitu ya. Jadi beliau sebagai wakil nanti bisa memberikan banyak masukan gitu ke kita dengan ilmu yang dia miliki. Ya, kebetulan beliau latar belakangnya di agama seorang Ketua MUI, minimal bisa bisa saling melengkapi gitu. Balance ya Pak. Ya, di satu sisi kita secara fisik harus kita kembangkan Kota Banjar, di sisi lain secara agama juga harus kita perhatikan supaya masyarakat itu ada keseimbangan gitu di sisi kehidupannya, itu jangan sampai ada ketimpangan. Visinya ke situ, tapi bahwa dari visi itu sebetulnya kita kerucutkan jadi Masagi ya. Masagi itu maju, adil, sejahtera, agamis dan inovatif. Nah, dari Masagi itu, tagline kita kan Masagi ya, mungkin nanti bisa dilihat itu seperti itu. Tapi keunggulan kita itu, kalau yang lain juga pasti sama lah ya, kalau pengen maju, pengen adil, sejahtera dan agamis pasti semua juga seperti itu. Cuman kita ada di akhir yaitu inovatif. Jadi inovatif itu kita harus bisa keluar dari konteks yang normal supaya Banjar itu bisa berubah sejajar dengan kota-kota besar yang lainnya. Nah, dari Masagi itu kita kerucutkan ada 3 berdaya, yaitu berdaya pangan, berdaya lokal, dan berdaya pacu. Kalau berdaya pangan, bagaimana caranya mengangkat petani dari sisi hasil produksi, terus diversifikasi tanaman dan sebagainya supaya bisa ada perubahan. Nah, Bapak ke depan, saya ke depan ingin bahwa petani di Kota Banjar itu ada pendampingan. Walaupun luasnya di Kota Banjar tanah tidak seluas tempat lain, tapi bahwa hasil dari pertanian harus bisa berkualitas, minimal juga bisa mengangkat derajat petani dari sisi penghasilan. Saya pengennya ya ada pendampingan dengan perguruan tinggi, minimal kerjasama dengan IPB, gimana caranya supaya petani-petani di Kota Banjar kalau sawah teknis mungkin penghasilan harus meningkat. Kalau yang tak ada hujan mungkin nanti kita bisa upayakan dengan tanaman lain di selain padi gitu. Bisa aja padi, tanaman lain, padi dan sebagainya. Tergantung daripada nanti daerah-daerah yang ada di Kota Banjar yang tak ada hujan itu tapi tetap bisa menghasilkan setara dengan
malah syukur-syukur bisa lebih daripada penghasilan yang dilakukan kalau menanam padi. Iya. Kalau itu bisa dilakukan, ya itu dengan berdaya pangan. Sebetulnya berdaya itu dari singkatan bersama Darsono Yana gitu ya. Berdaya itu berdaya. Bisa aja Bapak. Kirain berdaya tuh ya berdaya. Berdaya gitu. Jadi, Ternyata ada singkatannya. Ya, singkatannya bersama Darsono Yana itu pangan nanti akan kita perhatikan Iya, yaitu dari iya. sisi pertanian. Kalau berdaya pacu itu berdaya lokal yaitu kaitan dengan masalah UMKM. Jadi UMKM di Kota Banjar juga mungkin nanti orang-orang yang usaha kecil menengah ke bawah kita juga akan ada upayakan kerjasama dengan perguruan tinggi supaya apa? Supaya mereka bisa kita ajak supaya mana UMKM yang layak untuk kita tingkatkan supaya mereka bisa mandiri pada suatu saat gitu, mana yang kira-kira kita biarkan dulu. Kadang-kadang UMKM itu kalau kita misalkan dampingi betul gitu ya, maksud dari sisi bahan baku, produk, pemasaran dan sebagainya, Packaging. nanti termasuk packagingnya juga nanti pemerintah turun tangannya bukan pemerintah yang membantu anggaran, tapi ada tim pendamping dari perguruan tinggi yang bisa memberikan arah mereka. Kalau yang serius, yang jujur, yang mau kerja keras, mungkin ya akan kita bantu gimana caranya supaya kredit permodalannya akan lebih mudah. Gitu. Kalau UMKM dan petani itu kita berdayakan, ya bersama Darsono Yana itu bisa berubah, saya yakin pertumbuhan ekonomi di Kota Banjar itu bisa lebih dari 5%. Tuh, kalau kita pengen kenceng lari gitu ya, makanya berdaya pacu. Kalau pacu itu gimana caranya? Bahwa dengan adanya ekonomi bertumbuh dari sisi pangan, yaitu petani dan UMKM, nanti kita pacu dengan investasi. Nah ini barangkali dari perjalanan Kota Banjar 22 tahun ini kita melihat bahwa investasi masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kota lain. Nah, ke depan kita harus upayakan gimana caranya investasi di Kota Banjar itu bisa meningkat drastis, tajam. Mungkin kita perlu waktu karena memang investasi tidak bisa instan. Karena kita harus menyediakan kawasan untuk investasinya gitu. Jadi kalau orang mau investasi di Kota Banjar, kalau ada lahannya, terus pemerintah memberikan fasilitas, apalagi kalau itu dilakukan oleh pengusaha besar, seorang investor misalkan ya, itu orang berinvestasi ke Kota Banjar akan merasa nyaman. Kuncinya di situ. Jadi kalau investasi gampang di Kota Banjar, terus lokasi untuk investasinya ada, tersedia. Jadi nantinya mungkin kita bisa bertumbuhnya akan lebih cepat lagi. Kalau dari Bapak ada nggak kayak misalkan nanti mudah-mudahan Bapak terpilih, nanti misalkan kayaknya ini nih cocok nih buat lokasi investasi, udah ada rongrongan gitu kayak pada di ini nih, kayak di sini udah ada strike. Ya kalau ini kan kita kan sebagai warga masyarakat Banjar kan tahu ya, struktur Kota Banjar ini kan Banjar kita satu-satunya kota di dunia. Nanti dilihat di Google. Kota Banjar itu ada keistimewaan. Dia ada sungai yang membelah kota dan ada hutan di tengah kota. Di dunia kayaknya hanya Kota Banjar, kota yang ada sungai di tengah kota dan ada hutan di tengah kota. Nah, selama ini itu belum termanfaatkan dengan baik gitu ya. Nah, terus yang kedua, dengan adanya Kota Banjar itu ada perkebunan, ada perhutani gitu ya. Nah, Banjar itu justru sebagian besar itu yaitu perkebunan perhutani gitu, hampir 40% itu perkebunan dan perhutani. Jadi yang 60% itu ada pesawahan, ada itu, sehingga Kota Banjar itu yang lokasinya berbukit gitu ya. Di Banjar kan kalau kita jalan-jalan ke Neglasari, Situ Batu itu kan bukit semuanya gitu ya, tidak ada daerah-daerah datar. Kalau di Langansari pesawahan itu kan, itu sawah teknik juga banyak. Di Purwaharti juga sama ya, berbukit ya. Pataruman sama juga gitu kan, perhutani sama perkebunan adanya di sana. Nah, saya hanya melihat satu-satunya lokasi yang bisa kita kembangkan untuk supaya hadirnya investasi juga kita bisa memberikan ikon kepada Jawa Barat, yaitu bagaimana caranya perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah itu harus kita kembangkan sebagai di satu sisi ada tumbuh di situ kota baru, di sisi lain juga ada pusat industri yang bisa kita lakukan di sana. Memang di situ banyak sekali tanah-tanah yang tidur ya, dalam artian ada tanah bantaran sungai. Itu di situ kalau di sebelah utara sungai itu ada Raharja Mekarharja, ada Tanggul, itu kurang lebih 64 hektar.
Kalau yang di sebelah selatan sungai itu ada perkebunan Manalare, termasuk juga bantaran sungai, Oh, itu kurang iya. lebih hampir 400 hektar gitu ya. Sampai 500 hektar di situ ada lebih. Nah, itu potensi yang bisa kita upayakan bagaimana caranya supaya Banjar itu kalau mampu mengembangkan kawasan itu insya Allah lokasi untuk industri akan lebih representatif di situ. Terus kenapa kok bantaran sungai bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi? Karena dengan hadirnya Lewi Keris itu debit Sungai Citanduy kan berkurang. Iya. Gitu. Yang datang ke kita kan sekarang airnya sudah mulai Iya, jernih gitu ya. Terus yang melalui aliran sungainya juga sudah kecil gitu kan. Nah, nanti ke depan banjir 25 tahunan, 50 tahunan dan 100 tahunan kayaknya tidak akan terjadi. Sehingga ada potensi bahwa kawasan tersebut bisa dikembangkan untuk pusat pertumbuhan ekonomi baru gitu. Karena nggak ada lagi kawasan yang pengen dengan kondisi strategis seperti itu di Kota Banjar, nggak ada. Kecuali kalau kita mau sawah diganti untuk jadi lokasi industri, kayaknya juga itu melanggar undang-undang. Jadi satu-satunya jalan tanah yang kira-kira belum dimanfaatkan secara maksimal kita upayakan untuk supaya itu gitu. Jadi seperti itu. Nah Pak, kalau misalkan kan kita nih anak-anak muda nih Pak yang ada di Kota Banjar, apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa support program yang nantinya akan dilaksanakan? Jadi kita tuh biar kadang-kadang enggak semuanya, tapi kadang-kadang ada yang pro aja gitu kan Pak. Dikit-dikit nyalahin pemerintahan, dikit-dikit pemerintah, biar kita juga ikut andil untuk bisa memajukan, bisa merealisasikan rencana-rencana pembangunan atau apapun itu. Menurut Bapak apa sih yang harus kita sebagai anak muda lakukan Pak? Sebenarnya anak muda kan banyak ya. Iya. Lagi banyak-banyaknya anak muda, terus kreatif. Nah, dari sisi kreativitas anak muda nanti kayaknya perlu ada pengarahan ya, minimal gimana caranya anak-anak muda itu yang kreatif itu betul-betul di jalur yang tepat gitu ya. Saya berharap ya sekarang mungkin kayak podcast seperti ini, terus ini juga kan nanti kalau kita kembangkan bisa jadi industri kreatif dan itu bisa menghasilkan gitu kan. Itu harus, soalnya kalau sekarang misalkan di Jakarta juga banyak podcast yang bisa menghasilkan gitu ya. Kalau sudah followernya bisa sampai 3 juta, saya yakin ini juga nanti gedungnya akan berubah gitu kan. Kuncinya di situ gitu ya. Jadi tergantung daripada sekarang potensi yang ada di setiap anak muda gitu kan. Kuncinya ya anak muda kan masih senang nongkrong, masih itu ini. Wajar itu kalau di usia di bawah 25 itu hal yang wajar, tapi jangan lupa sampai melupakan masa depan gitu ya. Jangan sampai ya, makanya jangan terlalu sering pay info ya. Jangan terlalu pay info pergerakan. BTW bentar dulu, bapaknya kasihan udah capek terus suruh minum. Oh, minum apa? Ditampil lah. Bapak mau kopi lagi? Udah. Mau kopi lagi Bapak? Bapak mau jajanan nggak Pak? Barangkali Bapak kangen sama jajanan-jajanannya gitu. Emang jajan SD Bapak nggak gini ya? Ya, gimana ya? Belum ada, kita kan kecil nggak ada yang kayak gini. Pakai daun dulu masih pakai daun. Oyeknya. Emang oyek ada? Tapi enak tahu oyek sih. Suka oyek. Udah ambil. Kalau dulu makanan pokok oyek. Oh oyek makanan pokok. Sekarang jajanan Pak. Jajanan apa dia? Jajanan. Oyek beras kan dulu susah ya, tahun 60-an masih susah. Oh iya dulu beras susah, jadi dari oyek itu kan bahasa Indonesia nanti makan nasi aking bukan sih? Beda. Oh beda. Oh itu dari singkong kan? Sego tuh nasi. Ya kan kita juga podcast kita juga masih merintis ya Pak ya. Mohon doanya juga sama Bapak yang masih seadanya. Barangkali Bapak mau invest apa gitu. Ada ujungnya. Oke, balik lagi ya. Balik lagi. Ini kan udah masuk masa-masa kampanye. Oke, masa-masa tentang kampanye nih. Jadi Bapak sebagai calon wali kota, gimana nih Pak menghadapi tantangan kampanye Pak? Ya. Jadi kita kan tadi ya yang disampaikan ada 3 berdaya pangan, berdaya lokal dan berdaya pacu. Itu kita harus bisa begitu ketemu dengan masyarakat, misalkan dengan kelompok kecil 100 orang, kita harus bisa memberikan pemahaman program-program kita itu secara itu masuk ke masyarakat di lapisan bawah.
itu nanti sebagai daya tarik, mereka kan pasti akan termotivasi, bangkit, mempertanyakan yang selama ini mereka keluhkan, misalkan kaitan dengan masalah pangan, kaitan dengan pertanian. Itu kan diskusi kita kadang-kadang dengan masyarakat suka banyak hal-hal yang mungkin tidak diketahui oleh kita, sehingga kita nanti manakala itu untuk memberdayakan petani seperti apa, kita tahu itu permasalahan-permasalahan petani itu yang harus kita nanti bantu supaya mereka secara mampu dan berdaya bisa bangkit dari ini minimal jadi ada peningkatan lah dari sisi penghasilan gitu. Upayakan, karena memang di kita secara kultural petaninya kan yang petani yang sudah terbiasa menanam padi seperti itu, terus tidak ada. Nah, kita harus ada perubahan-perubahan kaitan dengan masalah pola tanam dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya pendampingan oleh perguruan tinggi yang bergerak di bidang pertanian, misalkan seperti IPB, itu petani bisa berubah dalam proses pola tanam dan sebagainya. Itu dari sisi itu. Terus dari sisi UMKM juga kan kita melihat UMKM di Kota Banjar kan sangat besar, kurang lebih 27.000 ya. Banyak banget. Ada banyak ya, termasuk ini juga kan UMKM. Iya. Jangan UMKM. Kayak warung-warung di rumah juga maksudnya UMKM ya gitu ya. Itu kalau enggak yang kayak di dapur-dapur, kadang di DO itu UMKM ya. Nah, ke depan pengennya UMKM itu gimana caranya supaya mereka dengan adanya pendampingan kan kita sehatkan supaya minimal 5.000 UMKM kita sehatkan supaya mereka mampu menghadapi tantangan zaman gitu ya. Kalau apakah dia nanti supaya bisa online gitu ya, kalau online terus proses pengemasan, pemasaran itu bisa bertahan gitu ya. Kalau ngirim barang sampai lokasi juga tetap masih dengan standar kualitas yang bagus gitu ya. Tapi Pak, kalau kayak gitu berarti maksudnya apa ya? Berarti secara nggak langsung nanti kita buatin sentranya gitu Pak, sentra industri kecil menengahnya gitu. Ya kan kita gini dulu sekarang ya, itu kan tadi kaitan dengan masalah kampanye gitu ya. Jadi kita harus bisa menyampaikan kepada masyarakat, saya sebagai salah satu kandidat itu harus bisa meyakinkan mereka bahwa saya mampu merubah kehidupan mereka yang tadinya itu minimal jadi sejahtera gitu kan. Kan tujuan dari itu tadi kan Mas Agi ya, kesejahteraan harus kan ada peningkatan. Di pendidikan juga harus ada peningkatan gitu. Dari sisi itu masyarakat kalau tertarik ya insya Allah kita akan mendapatkan simpati, yaitu mungkin kita akan didorong, didukung, kemungkinan dipilih di saat konsultasi nanti. Ya caranya ya gimana pendekatan dengan mereka, ya sebetulnya aktivitas sosial juga kita harus tetap berjalan. Ada lagi yang mau ditanyakan apa nih? Ada lagi nggak mau ditanyain? Ada nggak nih? Aku masih bingung gitu ya orang yang tentang Banyak sih pertanyaan. Banyak pertanyaan, cuman lagi dipilih-pilih nih Pak. Lagi dipilih. Mau yang mana dulu katanya kan? Nah, kemarin itu kan kayak pengundian nomor urut nih. Bapak kan terpilih ya nomor 3. Nomor 3. Mungkin Bapak bisa membantu mengingatkan masyarakat terutama yang nanti nonton podcast ini tentang kecurangan-kecurangan yang nantinya akan mungkin bahkan ada mungkin ya gitu. Nah, biar tidak terjadi seperti itu tentang kampanye hitam, politik uang dan hoax dan lain-lain, Pak. Boleh ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, kaitan dengan masalah kampanye, saya rasa banyak kan kota kecil ya, mudah dilacak kalau seandainya ada hoax, terus ada kampanye hitam dan sebagainya. Ya kita akan berupaya gimana caranya bahwa kampanye itu ya sebaik mungkin ya tidak mengganggu terhadap kandidat lain. Kita selama ini tidak pernah membicarakan kandidat lain, kita datang ke masyarakat ya meyakinkan masyarakat bahwa saya sebagai kandidat itu lebih layak daripada yang lain. Kita nggak usah lah ngebandingin bahwa itu kandidat itu seperti apa, nggak usah. Tapi bahwa kita punya program seperti ini, terus kita juga dalam pola hidup seperti ini gitu ya. Kita kan punya track record dalam hidup itu kan. Orang kan pasti melihat kita latar belakang seperti apa tadi disampaikan, terus selama dalam proses politik hidup di dunia politik juga seperti apa, itu kan ada perjalanan yang mereka pasti akan nilai gitu ya. Sehingga kampanye yang paling bagus adalah kita datang ke masyarakat, meyakinkan masyarakat dengan program-program kita, dan program kita bisa dan mampu untuk merubah mereka kehidupannya lebih sejahtera daripada yang sebelumnya. Kalau itu bisa dilakukan dan bisa meyakinkan mereka, saya yakin masyarakat juga akan tertarik. Siapa sih orang yang pengen tidak berubah gitu ya? Pasti semua juga orang pengen berubah. Cuman perubahan itu masuk akal dan tidak masuk akal itu nanti masyarakatlah yang akan menilai.
Gitu. Kuncinya di situ. Jadi kita nggak usah lah kalau ada apa kampanye hitam itu ini dan sebagainya, nggak perlu. Itu tidak mendidik, Iya. apalagi kalau misalkan kita sampai membentur-benturkan antara masyarakat hanya untuk kepentingan politik Iya. yang sempit ini. Gitu. Kalau Bapak seperti itulah. Jadi kuncinya gimana caranya ya kampanye supaya itu ya kita harus melihatkan prestasi kita kepada masyarakat, program kita, termasuk juga upaya-upaya kita manakala nanti dikasih kepercayaan kita mampu untuk merubah masyarakat yang ada itu berubah lebih sejahtera daripada hari ini. Wih, lalu Pak Haji Sudarsono. Jangan lupa juga buat teman-teman yang ada di Kota Banjar. manapun, khususnya Kota Banjar nih, yang tanggal 27 November 2024 untuk datang ke TPS dan juga sebisa mungkin kita tuh jangan golput ya. Iyalah, Atau jangan golput tuh lah. nggak memilih lah, nggak boleh ya, karena satu suara itu sangat berharga untuk kemajuan Kota di Banjar. Kota Banjar. Banjar. Betul, Pak. Ya. Ya, terima kasih mungkin untuk Pak Insinyur, Pak Haji ya. Terima kasih juga untuk Sama-sama, terima kasih. teman-teman sudah meluangkan waktu malam Ya, hari betul, ini. Bapak. Semoga bisa menjadi inspirasi dan juga bisa mengingatkan kembali kita bahwasanya kita itu harus memilih nanti tanggal 27 Ya, November. Betul. Ya. Sukses dan juga lancar masa kampanyenya, semoga terpilih Bapak dan Amin. juga Amin. pasangannya. Terima kasih doanya. Iya, dan pokoknya doa terbaik dari kita. Amin. Yang Amin. penting sehat. Jadi waktu kampanye bapaknya sehat. Sehat. Iya, Betul. dan juga sehat. Kita juga sehat. Jadi kita ke TPS juga Sehat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Banca Channel hanya di Ruang Kosong, menemukan makna di setiap ruang kosong. Bapak jangan lupa subscribe ya. Siap. Bapak terima kasih ya, Pak. Terima kasih banyak ya, Terima Bapak, kasih ya. buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nada-nada menemukan makna di setiap ruang kosong.